Saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita benar-benar menghayati setelah kita benar-benar mempercayai bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu ada, kita menghayati keberadaan Allah yang hidup, yang benar-benar mestinya nyata. Ya saudara. Lalu mari kita belajar untuk berusaha ya saudara, memanjakan Allah. Allah tidak perlu dimanjakan sebenarnya. Allah bisa memanjakan dirinya sendiri. Siapakah kita kok bisa memanjakan Allah? Tetapi Allah membuka diri untuk dimanjakan oleh anaknya, oleh anak-anaknya. Seperti orang tua ya, yang mampu, yang kaya, yang bisa berbuat banyak hal. Tetapi tetap membuka diri dimanjakan oleh anaknya. Walaupun itu hanya sebuah gerak mengambilkan segelas air putih misalnya. Walaupun itu hanya satu gerak mengambilkan kursi untuk duduk. Atau mengangkat orang tua yang sudah sulit bangun dari tempat tidur atau sulit bangun dari tempat duduk. Apalagi untuk hal yang lebih besar, anak yang membelikan rumah untuk orang tua, mengajak jalan-jalan keluar negeri atau keluar kota, tempat-tempat wisata yang diingini dirindukan oleh orang tua. Orang tua bisa bayar tiket sendiri, orang tua juga bisa pergi sendiri, tapi kalau anak ya mengarrange, menyusun, mengatur sehingga orang tua bisa dengan nyaman pergi wisata. Itu orang tua merasa dimanjakan. Mengapa kita tidak memanjakan Tuhan, saudaraku? Kita bisa memanjakan Allah dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Tadi saya memberi contoh, hanya gerak sedikit saja mengambilkan kursi untuk orang tua duduk atau segelas air putih. Atau hanya memijat sejenak punggung orang tua merasa dimanjakan. Tentu selama itu dilakukan dengan tulus, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang benar-benar mencintai saudaraku. Ya. Memanjakan artinya memperlakukan dengan kasih sayang. Sehingga yang diperlakukan itu merasa berharga, merasa terhormat, saudara. Tentu juga merasa senang. Yuk kita mulai hari ini, saudaraku. Ini hari Kamis tanggal 4 November, saudara. 2021. 4 November 2021 kita mau belajar memanjakan Allah. Saya mau, saudara. Kalau Tuhan ya menantang siapa yang mau memanjakan dirinya, saya tentu angkat tangan. Saudara juga mau kan angkat tangan. Tentu tangan yang diangkat harus disertai dengan hati yang diangkat. Jadi kita bukan saja bicara, bukan hanya dengan sikap fisik,
sikap lahiriah, tetapi juga dengan sikap hati, saudara. Sikap batin yang tulus. Kalau kita benar-benar mau memanjakan Allah, kita akan mulai berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kita mulai berhati-hati dengan kata kalimat yang kita tulis di media sosial, di gadget kita, di pesan-pesan singkat kita, ya. Kita akan mulai hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, saudara. Apa yang kita belanjakan dengan uang kita. Memang kini tidak mudah karena kita sudah biasa memiliki irama memanjakan diri sendiri. Tidak mudah memanjakan Allah yang tidak kelihatan. Karena kita sudah biasa memanjakan diri sendiri dan memanjakan orang lain. Memanjakan orang lain atau manusia lain yang pada dasarnya kita mau mencari kesenangan sendiri juga yang masih berpusat pada diri sendiri. Sekarang kita memanjakan Allah. Ya, Allah yang tidak kelihatan, yang sering seakan-akan tidak memberi reaksi atau tidak memberi respon. Lalu orang menjadi seperti lemah atau tidak bersemangat. Karena seakan-akan apa yang dia lakukan itu sia-sia. Ya, tidak ada respon, reaksi dari Allah. Padahal Allah pasti merespon atau bereaksi. Pasti. Di surga itu, kalau saya boleh memberikan gambaran, saya dramatisir, ada senyum Tuhan, saudara. Kalau sampai ada senyum Tuhan, wah, senyum karena melihat hidup kita, betapa indahnya hidup ini. Kalau digambarkan sebagai wewangian atau fragrance atau aroma, ya, bebauan, kita bisa mempersembahkan wewangian di hadirat Allah. Ya, wewangian yang bisa dicium oleh Tuhan dan apa yang dicium oleh Allah yang membuat Allah senang, ya saudara. Pasti para malaikat-malaikat yang kudus di surga dan penghuni surga tahu ini majikan agung Allah yang maha besar disenangkan. Ya, Tuhan Yesus juga disenangkan. Betapa indahnya, saudara. Jadi betapa hebat kehidupan orang yang bisa memanjakan Allah itu. Saya katakan tadi Allah sebenarnya tidak butuh dimanjakan. Allah bisa memanjakan dirinya sendiri. Tetapi Allah memberi kesempatan kita untuk memanjakan Dia. Dan kita mau melakukannya. Dan yuk kita mulai hari ini. Kamis 4 November 2021. Mari kita mulai sungguh-sungguh memanjakan Tuhan, memanjakan perasaannya. Dan ini akan menjadi kebiasaan yang akan menyatu dalam diri kita dan menjadi karakter kita, saudaraku. Iya, menjadi karakter kita. Saya berharap dengan suara Tuhan ini, saudara diberkati. Ya. Tuhan akan merespon, Tuhan akan bereaksi kalau kita memanjakan perasaan Tuhan. Sampai Tuhan bisa berkata seperti yang di Matius 3 ayat 17, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah tidak pernah ingin punya anak yang tidak berkenan di hadapannya. Semua yang namanya anak Allah itu harus berkenan. Jadi kalau orang tidak berkenan di hadapan
Allah itu bukan anak Allah. Dan jangan saudara berpikir bahwa saudara sudah berkenan di hadapan Allah karena Yesus menggantikan Anda. Salah itu. Dulu saya berpikir begitu. Yesus menggantikan kita dalam hal memikul dosa-dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggantikan kita pada waktu kita ada di hadapan pengadilan Tuhan. Yesus tidak menggantikan tempat kita di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, karena kita sendiri harus benar-benar hidup kudus dan tidak bercacat. Karenanya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, agar kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana bisa mendapatkan pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadikan semua bangsa muridku, begitu saudara. Ya, di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 saudara. Oke, baiklah saudara. Ini yang saya sampaikan. Dan hari ini saya baru mendapatkan pemberitahuan bahwa doa pagi ini hanya sampai jam 6:10. Setelah 10 menit dari jam 6 sudah ditutup. Ya, saya baru mendapat pemberitahuan dari yang mengatur doa pagi ini secara teknis, ya. Oleh sebab itu saudara jangan terlambat. Sebenarnya kalau kita sengaja lambat-lambat itu kurang serius berurusan dengan Tuhan. Sebelum jam 5 saya sering sudah mulai menyembah saudaraku. Kecuali saudara sakit, lalu terlalu lelah sampai telat bangun dengan tanpa sengaja ya. Tapi kalau saudara dengan sengaja ya saudara berarti tidak serius. Saya selalu membunyikan alarm. Bahkan sebelum alarm bunyi saya sudah bangun dan sering itu. Sampai tidak sempat bunyi. Bahkan jarang bunyi karena saya sudah bangun. Jarang bunyi. Bunyi belakangan setelah saya di kamar mandi atau saya sudah persiapan mau pakai baju baru bunyi ya. Oke ya Bapak Ibu, senang sekali saya bersama dengan saudara. Mari saudara berdoa, yuk angkat tanganmu. Bapa, berkatilah anak-anakmu ini, berkat jasmani, berkat rohani dan perlindungan Tuhan. Perlindungan Bapa atas mereka. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua saudara. Jangan takut, Allah beserta saudara. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.